Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menggunakan Google Form melalui smartphone. Sebelumnya kita buka setting dulu, lalu kita pilih Apps and Notification. Kita lihat bagian bawah, bagian Default Apps. Nah, kita tentukan dulu browser apa yang akan kita pakai. Ya, kita menggunakan Google Chrome. Kebetulan ada dua, sama Firefox kita menggunakan Google Chrome. Setelah selesai baru kita akan mulai Google Form-nya. Kita cari di pencarian dengan keyword atau kata kunci form Google atau give form, gitu juga bisa. Kita pilih yang kedua, Google Form sign in. Nah, ini menunggu loadingnya lumayan. Dan terbuka formulir Google Form-nya. Dan lihat pojokan atas itu ada akun, dan jika belum login maka harus login terlebih dahulu. Lalu kita tentukan judul formulirnya apa, dan karena ini untuk latihan siswa kita tulis saja latihan penilaian tengah semester atau PTS ganjil semester 1. Nah, ditulis juga kelasnya. Nah, ini untuk memudahkan kita menentukan, karena mungkin tidak cuma satu ya Google Form kita nanti. Ini kelas 6. Lalu di bawahnya diketik bagian awal, halaman awal biasanya berisi identitas siswa. Nah, kita ketik identitas siswa, berisi yang pertama jelas nama. Nah, lalu di bawahnya ada pilihan ganda, itu sebenarnya otomatis ya, menentukan apa yang hendak diisi. Karena nama berarti jawaban singkat. Nah, setelah itu bagian wajib diisinya kita aktifkan. Lalu kita pojok kiri bawah yang ada tanda plus, kita pilih untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya setelah nama, yaitu kelas. Nah, kelas kita bisa variasikan menggunakan opsi pilihan ganda. Nah, itu tergantung kelas yang kita ampu. Ada rombelnya ya, kelas 6A, 6B, 6C. Misalnya kelas 3, 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Kita custom. Jadi nanti siswa tinggal memilih salah satu. Setelah selesai, kita aktifkan lagi wajib diisi. Jadi ketika siswa tidak mau mengisi, maka tidak bisa melanjutkan ke formnya. Nah, yang ketiga nomor absen, dan ini Google sudah otomatis menentukan angka. Kita abaikan saja, kita biarkan saja. Lalu kita periksa ke atas, siapa tahu ada yang tertinggal. Ya, nah kita sentuh bagian kanan bawah yang ada dua balok itu sebenarnya untuk melanjutkan ke bagian. Jadi kalau tadi itu halaman muka, nah ini lanjut ke halaman yang berisi pertanyaan. Maka kita kasih judul, yaitu instruksi saat sebelum menjawab soal. Itu pilihlah salah satu jawaban yang dianggap tepat gitu, misalnya seperti itu. Dan tentunya sebelum menuliskan soal-soalnya, alangkah lebih baik dikonsep terlebih dahulu pertanyaannya itu apa, pilihan jawabannya itu apa. Karena kita berfokus pada pembuatan kuis, jadi ada pilihan gandanya. Nah, diketik pertanyaannya. Jadi karena menggunakan HP itu lebih mudah. Dengan perangkat kecil ini ternyata bisa untuk membuat kuis yang lumayan mengasihkan bagi siswa dan juga bagi guru. Nah, ini kita ketikkan ya, sambil mempraktekkan ya, supaya mudah. Jadi ketika ini video ini selesai, nanti bisa menghasilkan produk berupa Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan.
Nah, ini contohnya, karena ini materi kelas 6. Nah, ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, lalu di bawahnya itu ada opsi pilihan ganda. Sebenarnya banyak opsi, ada paragraf atau jawaban singkat. Lebih mudahnya menggunakan pilihan ganda. Dan pilihan gandanya juga disesuaikan ya, untuk kelas 1, 2, 3 itu biasanya cuma 3 pilihan jawaban. Kalau kelas 4, 5, 6 itu ada 4 pilihan jawaban. Dan untuk Google Form tidak perlu diberi nomor soal. Dan juga pilihan jawabannya tidak perlu ditulis A, B, C, atau D. Dan pilihan jawaban pertama, tips dari saya, itu adalah jawaban yang sebenarnya atau kunci jawabannya diletakkan pada pilihan jawaban pertama. Pilihan jawaban kedua, ketiga, dan keempat berarti itu jawaban yang salah atau yang tidak kita kehendaki dijawab oleh siswa. Nah, ini step-stepnya. Ada opsi 1 sampai opsi 4 karena ini kebetulan kelas tinggi. Nah, setelah selesai mengisi jawabannya, menuliskan opsi jawabannya. Dan oh ya, tadi ada yang kelupaan, kita belum menentukan ini jenis formulirnya formulir apa. Kita pilih itu yang di samping akun. Nah, itu ada bagian umum, presentasi, ataupun kuis. Nah, kita pilih kuis. Kita aktifkan, jadikan sebagai kuis. Bawahnya ada rilis nilai. Jadi ketika siswa sudah selesai mengerjakan, lalu bisa melihat hasilnya, nilainya berapa. Itu kita aktifkan. Nah, lalu yang ketiga, nilai poinnya kita aktifkan. Jawaban yang benar kita simpan dulu. Nah, itu variasi ya. Bapak Ibu bisa menambahkan poin yang tadi. Jadi siswa ketika mengerjakan salah, tahu jawabannya salah. Nah, itu bagian checklist itu untuk menentukan poinnya berapa. Misalnya soalnya 10, satu soal poinnya bisa 10, jadi totalnya itu 100. Nah, kebetulan ini yang saya buat 5, jadi masing-masing 20. Kita tentukan kunci jawabannya yang A. Nah, lalu di pojok bawah yang ada 3 titik itu kita pilih acak jawaban. Ya, acak urutan jawaban. Jadi nanti otomatis dia mengacak sendiri, tidak di yang pertama terus gitu. Nah, ini pertanyaan yang simple, yang biasa ya, berupa kalimat-kalimat. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana nanti akan ada kombinasi antara pertanyaan dan juga gambar. Nah, bagaimana cara menggunakannya kita akan pelajari melalui video ini. Nah, di samping pertanyaan itu ada kotak galeri ya, kotak galeri. Nah, sebelum kita ke kotak galeri, kita download dulu. Kita mau buat pertanyaan apa, terus gambar apa yang akan kita tampilkan di situ. Nah, kita cari di Google, gambar yang kita cari, misalkan kita cari gambar wortel, karena pertanyaannya berkaitan dengan wortel. Kita cari, lalu kita tentukan mana yang paling sesuai gambarnya. Kita pilih salah satu. Nah, lalu pas gambarnya, ketika di gambarnya kita tahan, lalu kan keluar opsi download image. Download image itu nanti akan, nah, klik disentuh bagian download akan terdownload sendiri. Nah, lalu sentuh bagian galeri yang kotak, unggah, cari, lalu kita pilih file. Nah, lalu kita bagian download file itu ketahuan gambar yang kita download. Nah, lalu secara otomatis dia akan mengupload gambarnya. Nah, itu gambar wortelnya. Lalu kita tulis pertanyaannya itu apa, yang sesuai dengan gambar tentunya.
Kita ketik, jika ada yang masih salah bisa kita perbaiki. Tanaman pada gambar berikut berkembang biak dengan cara apa, itu pertanyaannya. Lalu kita sentuh bagian opsi 1, itu jawabannya ya, umbi akar. Lalu bagian tambahkan opsi disentuh, kita ketik lagi umbi lapis. Lalu bagian tambahkan opsi tambah lagi, disentuh lagi umbi batang. Lalu yang terakhir kita tulis akar tinggal. Nah setelah itu bagian kiri bawahnya checklist itu bisa kita jangan lupa menuliskan poinnya ya, 20 itu kalau betul. Lalu kita sentuh bagian jawaban yang tepat. Nah akan terlihat seperti itu. Nah lalu kita sentuh lagi yang titik 3 di samping tulisan wajib diisi. Nah lalu kita jangan lupa yang titik 3 tadi harus diisi ya, diacak. Jadi biar tidak jawabannya A semua. Nah itulah fungsinya variasi jawaban. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Bisa diketik pelan-pelan saja karena menggunakan smartphone itu rawan terjadi typo atau salah ketik. Jadi harus bersabar dalam menulisnya. Ini pertanyaan biasa. Bagian opsi sentuh lalu diisi jawabannya. Yang pertama itu jawabannya. Pilihan yang kedua selesai, sentuh bawahnya yang tulisan pilihan. Nah tambahkan opsi bawahnya lagi, dituliskan atau ketikkan jawaban. Lalu bagian pojok kiri, bagian checklistnya ada kotaknya, kita tulis poinnya dulu ada berapa maksimal. Ini bervariasi poinnya ya, kita sentuh jawabannya, lalu kita sentuh selesai bawahnya, jangan lupa. Nah setelah itu ketahuan jawabannya, lalu samping kanan wajib diisi, nanti harus diisi biar jawabannya tuh beracak seperti sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya diketikkan. Nah memang sebenarnya lebih mudah Google Form ini digunakan di laptop ya, karena layarnya lebih besar. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan laptop, tidak semua orang bisa pakai laptop. Nah tapi kalau HP, karena sekarang sudah banyak yang memiliki smartphone, itu tentunya akan lebih mudah karena Google juga punya fasilitas Google Form ini tersedia melalui smartphone, sama halnya seperti Google Dokumen. Nah ini kita akan membutuhkan jawaban yang berupa gambar. Kita beralih ke layar yang lain, kita cari gambar yang kita kehendaki. Misalkan kita mencari kadal, ini tentunya tentang perkembangbiakan, masih materi tentang perkembangbiakan. Nah dicari gambar yang paling sesuai, yang paling oke, mana kira-kira. Nah ini banyak sekali pilihan gambar. Dan seperti biasa ketika sudah ketemu gambar yang dikehendaki, nah seperti ini misalkan bagian yang paling atas ya, yang menjadi target untuk di download, bisa dicari lagi, dilihat lagi. Nah disentuh, lalu cari download image. Nah, lalu di bawahnya juga akan kelihatan itu item downloadnya. Kita cari hewan yang lain,
Ya, koneksi internet sangat berpengaruh ya. Semakin lancar koneksinya, maka proses pembuatan Google Form ini juga akan lancar juga. Disentuh bagian gambarnya agak lama, lalu di download image. Jika masih ada gambar yang lain yang dikehendaki, oh ya masih ada platypus. Lalu cari gambar mana yang sekiranya dikehendaki, lalu tahan. Ada item pilihan download image. Nah, nanti akan terdownload. Nah, setelah semua download, kita kembali ke layar tadi, layar Google Form-nya. Nah, kita unggah gambarnya, dicari di file, download. Mana saja yang dikehendaki untuk menjadi pilihan jawaban. Nah, ini untuk jawabannya berarti opsi 1. Dan ini ternyata tetap harus ada yang diketik. Jadi tidak cuma gambar saja, Google Form memfasilitasi untuk diketik itu. Ada pilihan jawabannya, ada gambar, dan juga ada kata-kata. Gambar yang lain. Nah, lalu bisa ditulis ayam, meskipun anak juga tahu itu ayam ya. Nah, dicari. Mungkin kendalanya pada file mungkin belum tersedia langsung ke item download. Jadi dicari dulu itemnya, cari item download itu nanti akan memudahkan. Jadi apa yang kita download akan langsung tertampil di situ. File, nah ini download, yang bagian atas itu download. Nah, diketikkan pilihan jawabannya. Nah, poinnya jangan sampai lupa. Jadi ketika soalnya 5, supaya maksimal nilainya 100, tiap item, tiap butir soal kita kasih poin 20. Nah, ini bisa bervariasi tergantung kebijakan masing-masing pembuat soal atau guru ya. Sudah selesai. Ya, lanjut. Jangan lupa untuk melanjutkan bagian kiri bawah yang ada tanda plus buletan. Itu untuk menambahkan pertanyaan atau form. Ini pertanyaan terakhir ya. Dan memang harus hati-hati pelan-pelan mengetiknya, meminimalisir terjadinya salah ketik atau typo. Masih pilihan ganda. Nah, jangan lupa yang tips dari saya, opsi 1 itu jawaban. Sampai opsi 4. Lalu sentuh bagian ada checklist biru, poinnya ditulis. Lalu disentuh bagian yang menjadi kunci jawaban, yaitu opsi pertama. Lalu pilih selesai. Nah, seperti itu tampilannya. Nah, nanti diperiksa lagi ke atas ke bawah, jangan terburu-buru.
dilihat lagi kata tiap kata. Jadi bagian pertanyaan yang kita sentuh itu ada tanda biru di sebelah kiri itu. Terus tulisannya juga ada highlightnya, itu tanda kita sentuh. Kita cek lagi. Ke atas ke bawah. Tampilannya, kerapihannya. Ya, nah itu bagian tema itu bisa kita custom ya. Disesuaikan warna-warna yang kita sukai. Bahkan juga bisa pilih gambar. Bisa kita inputkan gambar, variasi. Nah, temanya disediakan oleh Google sendiri, bermacam-macam. Tinggal dipilih sesuai selera. Kita bisa foto ataupun unggah sendiri dari foto yang kita punya melalui smartphone. Nah ini, lalu di bagian kanan atas sampingnya batal itu ada kata simpan. Nah, kebetulan tidak disimpan ya, cuma sebagai contoh saja. Lalu sudah ada tanda segitiga tadi di atas untuk, nah ini ada opsinya, ada link perpendek URL. Lalu kita dipilih salin setelah URL-nya terhighlight. Nah, salinan dari URL ini bisa dibagikan ke grup WA siswa, lalu siswa diminta untuk mengklik atau menyentuh bagian itu, lalu keluarlah itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat melalui Google Form. Nah, kita periksa lagi formulir yang sudah kita buat. Lalu kita pilih setelan, kita cek lagi. Ini ada presentasi, ada kuis. Kita aktifkan, jadikan sebagai kuis. Nah, umum ini ada kumpulkan email, kita nonaktifkan saja biar tidak perlu mengumpulkan email. Kita periksa lagi ke bawah ya. Oke, kita cek lagi melalui pratinjau. Nah, dari pratinjau ini bisa terlihat formulir yang kita buat seperti apa bentuknya. Nah, kita juga bisa simulasi, kita isi nama siswa siapa terserah, klik kelas sesuai kelasnya, lalu nomor absen diisi, dan ini otomatis ya, jika dimasukkan huruf maka dia akan menolak. Jadi kita masukkan angka, klik berikutnya atau sentuh bagian berikutnya. Nah, inilah tampilan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, dipilih, ini ngacak saja, cek saja jawabannya. Nah, di scroll ke bawah, mana jawabannya sesuai. Ketika sudah diisi maka dikirim. Nah, siswa bisa melihat skornya langsung. Disentuh bagian skor. Nah, akan keluar itu 20/100, berarti nilainya cuma 20 dari skor maksimal 100. Nah, siswa bisa melihat jawaban-jawabannya. Nah, jika ingin mengerjakan lagi, kirim tanggapan lain. Siswa bisa mengisi lagi. Nah, ini HP juga bisa, smartphone-nya bisa bergantian. Satu siswa sudah mengerjakan, bisa diberikan kepada temannya yang lain untuk mengerjakan. Nah, ini keunggulannya menggunakan Google Form via smartphone. Siswa sebagai sasaran kita bisa menggunakan smartphone. Satu smartphone bisa digunakan beberapa siswa. Diisi seperti biasa. Setelah selesai, kirim. Nah, siswa lain yang ingin mengisi bisa. Nah, ini bisa, oh ini skornya kelihatan. Oh, nilainya 80 dari 100. Dan tadi kita tidak aktifkan
kunci jawabannya, maksud saya jawaban betulnya. Jadi siswa pun melihat cuman hasilnya saja, tidak tahu jawabannya yang mana yang betul sebenarnya. Nah, ini meminimalisir terjadinya kerjasama atau kecurangan. Ini contoh bentuk tes online ya, salah satu bentuk tes online melalui Google Form. Nah, sebagai admin, sebagai guru tentunya ingin melihat rekapan siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, caranya kita buka Google Drive sesuai akun kita ya. Google Drive, lalu kita cari formulir yang sudah kita buat. Kita cari ke bawah, judulnya apa tadi? Nah, latihan PTS ganjil kelas 6. Nah, kita lihat, nah ini tampilannya seperti ini. Seperti tadi. Nah, kita lihat bagian respons itu ada 3. Itu artinya sudah 3 siswa yang mengerjakan. Nah, kita lihat ringkasannya itu ada statistiknya juga, ada grafiknya juga. Kita lihat individual. Nah, di individu kita melihat siapa yang sudah mengerjakan. Ada Joko nilainya 20. Lalu disentuh lagi yang panahnya ada Sinta nilainya 80. Joko lagi nilainya 20. Nah, dari nilai-nilai itu bisa dimasukkan langsung ke daftar nilai. Nah, ini asiknya Google Form bisa jadi ujian online. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe JWI channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.